Ladies and gentlemen, welcome to Ramadan Festival 2021. Hasil kolaborasi Hijrah Coach dan Syariah Friend. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti rangkaian webinar dari Ramadan Festival yang bertemakan Creative Industry, Business Agility, Business Innovation, Future Leadership, dan Islamic Knowledge. Selamat menyaksikan. Cerah-cerah, terima kasih nih semua yang memiliki spirit yang luar biasa untuk menggali ilmu pada sore hari ini. Baik, pada sore hari ini kita boleh dibilang sore menjelang ini ya, buka puasa sih. Jangan buka puasa masih beberapa jam nih, tapi oke lah ya. Baik, selamat siang, selamat datang di rangkaian acara Ramadan Festival 2021 hasil kolaborasi Hijrah Coach dan Syariah Friend. Apa kabar semuanya, semua dalam keadaan sehat walafiat? Tadi kami sudah perkenalkan diri, sebut saja nanti saya Bintoro dari Associate Business Coach di Hijrah Coach. Jadi saya akan memandu acara ini selama 1,5 jam ke depan. Jadi nanti akan ada 3 sesi, Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti pertama ada dari Coach Ready, 30 menit pertama, kemudian nanti 30 menit berikutnya ada Coach Umi. Sebelum kita mulai, jangan lupa nanti dipastikan untuk kita mengikuti acara secara online ya. Dipastikan mic-nya di mute. Nanti kalau memang ada sesi untuk tanya jawab, silakan tolong ditulis di chat box. Nah, pada sore hari ini juga menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada media partner kami, yaitu Radio Suara Muslim Surabaya. Kemudian juga ada Urbanasia, kemudian Republika, Trijaya FM, V-Radio, MQTV. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya dalam acara pada sore hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada Kavi, Personal Care for Men, yang tentunya didukung oleh MES DKI Jakarta, dan juga PT Abadi Berkarya Indonesia. Pastikan Bapak Ibu semuanya mengikuti webinar ini sampai akhir dan mengisi feedback ya Bapak Ibu yang akan di-share oleh tim kami di chatbox. Dan juga untuk yang memang berkenan menginginkan e-sertifikat, silakan nanti untuk memasukkan feedback. Nah, untuk Anda yang teman-teman Bapak Ibu semua yang akan memberikan pertanyaan dan sesuai topik, tentunya nanti akan ada 2 hampers menarik dari CAF, Personal Care for Men, gitu ya. Jadi pastikan siapkan pertanyaan terbaik, gitu ya. Baik, kalau begitu izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber yang pertama, yaitu Bapak Redi Rindayadi. Dipersilakan mungkin ininya video perkenalannya, silakan. Oke, demikian perkenalan dari Coach Ready. Ya. Jadi selama ini kalau kita ngomongin tentang kondisi sekarang ya, Coach Ready ini orang selalu bilang bahwa di kondisi yang ketidakpastian, kemudian ada pandemi, kemudian juga ada beberapa hal bahwa kita sekarang banyak milenial, gitu ya. Kata-kata agile ini menjadi sangat boleh dibilang banyak dibahas orang, gitu ya. Jadi sebenarnya seperti apa sih nanti agile people atau agile organization, sehingga sebenarnya tools apa yang efektif untuk bisa mengantisipasi atau tools yang paling powerful untuk kita sebagai seorang leaders ataupun beberapa mungkin owners UMKM untuk bisa menjadikan tools ini powerful di era yang tidak pasti saat ini.
Monggo dipersilakan, Coach Ready punya waktu 30 menit. Nanti mohon izin nanti waktu 30 menit saya kasih kode ya, Coach Ready. Oke, baik. 30 menit dari sekarang. Dipersilakan, Coach Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya share presentasi saya, Pak Coach ya, Coach Bin. Silakan. Oke. Wow. Maaf, sudah terlihat? Oke, sip. Baik. Kurang afdol ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Randy, kalau slideshow aja bisa nggak? Ini munculnya ada note-nya ya. Oh, ini slide. Boleh di escape dulu? Boleh. Ya, saya stop share dulu. Ya, oke, boleh di-share ulang, Coach. Lagi. Share ulang slideshow. Slideshow-nya ya. Ya. Nah, Show. sudah? Gimana sekarang? Oke, sip. Oke, alhamdulillah. Baik. Terima kasih Coach Bin. Betul, tadi apa yang dikatakan oleh Coach Bintoro bahwa di era sekarang, teman-teman, ini kita sudah sering mendengar kata-kata agile nih. Dan ini kata-kata agile ini walaupun pada awalnya di tahun 2020 itu digunakan untuk develop ya, untuk di developing software, namun saat ini sudah digunakan di berbagai macam hal, termasuk nih agile leadership. Nah, ini kita ini juga nih ingin sama-sama teman-teman sepaham dulu ya, kenapa sih kita memerlukan agile leadership tools ya. Nah, ini yang pertanyaan awal yang saya ketika mendapatkan topik ini tuh yang terlintas gitu ya. Ini kita harus benar nih, mohon semua sepaham bahwa kita memerlukan agile leadership tool. Nah, saya mulai. Pertama bahwa teman-teman semua, perubahan ini ternyata semakin lama nih semakin kompleks dan semakin lain-lain. Bahkan para ilmuwan ini, para yang untuk ini ya, teman-teman yang melihat secara ilmiah ini membagi menjadi 3 level. Ya, ada incremental, radikal, dan disruptif. Saya akan contohkan mengenai handphone. Ini handphone insya Allah semua mengikuti ya. Pertama, pada saat incremental itu Nokia itu dilawan oleh BlackBerry ya, teman-teman. Itu dia awalnya tidak QWERTY menjadi QWERTY. Plus BlackBerry menambahkan email, itu incremental. Kenapa? Karena hanya ke produk saja yang terganggu tuh hanya produknya saja. Dan itu BlackBerry bisa menjungkalkan Nokia ini dalam waktu 6 tahun. Itu 2006 mulai BlackBerry melebihi Nokia. Dan Nokia walaupun incremental tapi karena satu dan lain hal mungkin strategi mereka kurang tepat sehingga akhirnya jatuh juga. Kemudian ada perubahan radikal di tahun 2007 ya. Nah, 2007 ada perubahan radikal apa? Yaitu yang tadinya menggunakan papan keyboard ini, tadinya kan BlackBerry sangat QWERTY. Ini mereka yang ini saya QWERTY gitu kan, sesuai dengan keyboardnya ini, keyboardnya laptop, komputer, sehingga memudahkan untuk email-emailan. Tapi ternyata ada yang lebih radikal lagi tahun 2007. Itu muncul iPhone. Nah, iPhone muncul dan itu tidak ada keyboardnya. Radikal itu. Kenapa? Karena merubah tadi industri. Tadinya industrinya menggunakan ini yang namanya handphone itu ada keyboard menjadi tidak ada. Cukup radikal. Tapi ternyata waktunya lama juga nih. iPhone dan Android 2008 untuk menjatuhkan BlackBerry cukup lama. 2010 baru. Jadi 3 tahun. Nah, 3 tahun baru mereka turun gitu ya. Mereka bisa mengambil alih pasar dari BlackBerry. Nah, disruptif pada saat tahun 2013-2014 ketika mulai ada aplikasi, teman-teman. Nah, kalau tadi di incremental di HP itu pertama hanya ke produknya saja, kemudian pada saat radikal industrinya mulai berubah, tapi pada saat disruptif 2013 ada aplikasi sampai sekarang ini yang terkena itu bukan hanya
si produknya saja, bukan hanya industrinya saja, tapi juga ekosistem. Tidak hanya industri ini, tidak hanya industri handphone, tapi industri makanan terganggu juga. Industri transportasi, nah ini terganggu juga. Ini kita ingat Gojek ya, 2014 sampai 2016 sampai sekarang itu sampai menghilangkan tadi yang kita tahu ada ojek pangkalan sekarang sudah tidak ada. Nah, jadi ini disruptif ini adalah yang perubahan yang mengganggu dan dikejar pun susah. Kalau tadi mungkin incremental, sebetulnya kalau Nokia tidak terlalu arogan, dia bisa tuh mengejar tadi membuat keyboard ya. Walaupun pada akhirnya dia juga buat tuh. Ada Nokia yang keyboardnya QWERTY pada akhir-akhir ya, tapi sayang sudah kalah, dia sudah jatuh. Radikal juga masih bisa dikejar, tapi disruptif ini mengejarnya susah. Apalagi ternyata tidak hanya disruptif, tidak hanya perubahan yang mengganggu tatanan keseluruhannya, tidak hanya soal kecepatannya saja, tapi juga ketidakpastiannya, tadi disampaikan Coach Bintoro, juga kompleksitasnya semakin kompleks sekarang. Kita kalau melihat, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai perusahaan, saat ini yang menjadi core bisnis ibu-ibu mungkin sudah berubah. Coba dipikirkan 2 tahun lalu core bisnisnya apa, sekarang mungkin sudah berubah. Ada yang dulu jualan bakso ya, itu dulu tidak terpikirkan tuh bahwa bakso itu akan bisa dijual online, dan karena dia jual online maka dia harus bekerjasama dengan industri pangan lainnya untuk bisa jadi lebih awet ya, karena ini kan dijualnya secara online. Akhirnya muncullah produk-produk tadi yang berbagai kemasan yang meniru Indomie gitu ya, yang bisa diinikan. Ini tidak terpikirkan sebelumnya. Sangat kompleks, dan juga ambiguity. Kalau dulu ambiguity ketidakjelasan, tidak clarity karena datanya kurang, sekarang kebalikannya nih. Ambiguity karena sangat banyak bertebaran data yang membuat kita juga bingung ini mana yang benar gitu ya. Ini data di mana-mana sekarang, buat lihat di yang paling gampang politik mungkin ya. Itu kita bisa satu orang aja bisa lihat dari banyak hal dan beda-beda, yang satu bilangnya bagus, yang satu bilangnya jelek. Nah itu ambiguity yang ada di kita sekarang. Nah pertanyaannya tentunya kita sebagai pengusaha, teman-teman semua, dan juga sebagai personal tidak ingin menjadi yang tertinggal, tidak ingin menjadi yang kalah. Kita ingin menjadi sebagai pemenang. Nah pemenangnya siapa nih kalau kita ingin menang itu? Senjata apa yang harus kita siapkan di era seperti ini? Di era VUCA tadi ini, volatile, uncertainty, kompleks, ambiguity. Nah, ternyata hero-nya adalah agility. Nah, karena ini cepat berubah, maka yang akan menang adalah yang cepat merespon perubahan. Sangat logis. Nah, dan juga tadi kalau dilihat ini dia able to move quickly and easily. Dia sangat cepat dan juga bisa mudah untuk berubah. Nah, masalahnya teman-teman bahwa ternyata agility ya, tadi kemampuan untuk bergerak cepat itu tidak serta-merta bisa menjadi senjata kalau tidak diikuti oleh seluruh perusahaan, seluruh organisasi. Kemarin saya diskusi sama Coach Bin ya, bahwa ada beberapa orang yang kita anggap orangnya agile, sangat agile ya. Terbukti bisa memajukan BUMN tertentu misalnya, atau perusahaan tertentu. Tapi ketika masuk ke kementerian terlihat hilang agilenya gitu ya. Karena dia mungkin agak kesulitan ketika membuat bagaimana organisasi yang baru ini, yang saat ini menjadi organisasi yang agile. Ya, jadi hanya organisasi yang agile yang bisa menjadi pemenang di disruption era ini. Nah, di era tadi yang disrupt, yang sangat perubahan tatanan yang sangat drastis. Nah, kemudian agile leadership tentunya diperlukan nih agar bisa membuat agile organization. Tadi kita setuju, mudah-mudahan kita sepakat bahwa perubahan yang berubah ini, yang sangat cepat ini diperlukan ketangkasan, dan organisasi kita harus tangkas, harus agile. Dan tentunya organisasi ini harus ada nakhodanya yang harus agile juga. Kalau tidak mungkin ada
sebuah pesawat, walaupun pesawatnya mungkin pesawat jet yang terbaru gitu ya, pesawat tempur terbaru, tapi kalau pilotnya tidak jago, tidak bisa, dia tidak agile, tidak tangkas, bisa jadi hanya bulan-bulan musuh aja yang gampang ketembak dia. Nah, agile leadership ini tentunya memerlukan tools. Ya. Tadi, wah dia seorang pilot yang hebat, tapi ketika tidak ada pesawatnya, mana bisa dia pilot yang hebatnya. Siapa yang Top Gun itu Maverick gitu, wah ini pilot yang hebat, tapi kalau tidak ada toolsnya, tidak ada pesawatnya, tidak bisa. Apalagi kalau toolsnya salah. Nah, sehingga sampai sini mudah-mudahan kita sepakat, Bapak Ibu semua, para pengusaha, kemudian juga mungkin entrepreneur, startup pemula, dan juga para profesional, bahwa agile leadership tools ini adalah sesuatu yang penting, yang worth it, yang layak untuk kita bahas di sore-sore ini, walaupun ini waktu yang berat ya. Ini waktu lagi saum gitu, yang biasanya diisi mungkin ibu tilawah, dan yang lain-lain. Ini kita menyempatkan diri mencari ilmu ini karena memang penting. Nah, kemudian saya ingin cerita Bapak Ibu, karena ini saya setuju sekali bahwa ini harus praktis ya, bahwa oke lah, kita sepakat Pak, agile leadership tools ini adalah hal yang penting. Tapi seperti apa? Dan kita juga ingin solusi yang benar-benar bisa dilakukan, jangan hanya teori. Ini kita istilahnya sudah di pesawat sedang perahu atau mungkin ya sedang kebakaran, kita nggak lagi nih ngomong teori Pak, ini harus action yang harus bisa praktikal ya, harus bisa diimplementasikan langsung. Nah, oleh karena itu saya akan membawakan ini ya, cerita kisah perusahaan yang saat ini diamanahkan ke saya, ini PT Multibangun Abadi. Ini perusahaan yang sudah 16 tahun, 17 tahun mungkin sekarang ya, karena 2004 perusahaan ini mempunyai 100 cabang di seluruh Indonesia. Kita ada 1.500 employee. Kemudian kita juga alhamdulillah secara experience ini sudah mendapatkan berbagai sertifikasi, dan kita ini adalah subsidiary dari Excel Axiata. Jadi ini dari Koperasi Karyawan Excel Axiata, dan yang mempunyai core bisnis ada beberapa, yang saat ini ada 3 yang sedang kami fokuskan, yaitu pertama sebagai agregator pulsa Excel, saat ini agregator internet mungkin ini ya, mobile internet dan pulsa. Kemudian kita juga sebagai outsourcing company, perusahaan Al-Hidayah. Kemudian juga kita sebagai training provider. Dan saat ini kita sedang transformasi. Nah, ini alhamdulillah ini ada cerita nanti buat ibu-ibu, bapak-bapak, cerita tentang kita di 2020 kemarin. Dan kalau lihat dari skalanya, kami revenue secara omset adalah lebih dari 1 triliun. Nah, kita akan mulai, Ibu, bahwa seperti disampaikan, tidak ada satupun yang tidak mengalami perubahan, termasuk perusahaan kami. Dan perubahannya juga tadi ada yang incremental, ada yang radikal, dan saat ini kalau ibu-ibu bapak sepakat, yang paling banyak ini yang disruptif. Yang ada disruptif. Saya akan contohkan tadi, kita ternyata harus bekerja di rumah ini. Bayangkan Ibu, ini perusahaan kami yang tadi tenaga Al-Hidayah, yang itu pekerjaan yang fisikal ya. Ada security, ada office service. Nah, sekarang dibebani dengan tadi harus berubah menjadi work from home nih. Bekerja di rumah ini bagaimana nih? Kemudian juga ada di akhir sebelum akhir tahun kemarin, di pertengahan tahun sampai akhirnya disahkan di November, itu ada Undang-Undang Cipta Kerja, ya juga itu disrupt. Kalau ibu-ibu bekerja di bidang tenaga Al-Hidayah akan sangat mengetahui bagaimana perubahan besar terjadi karena ada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, kemudian juga selain itu yang radikal mungkin mulai dari klien minta prosedur dan sistem yang baru karena WFH, kemudian sampai ke yang incremental, ada yang minta diskon dan lain-lain. Nah, pada saat itu ibu-ibu, saya dan tim benar-benar kesulitan.
Saya harus akui di sini ada kesulitan, ya sudah banyak diskusi dengan pemegang saham, dengan komisaris, ini bagaimana nih dengan kejadian seperti ini. Dan padahal ini pokoknya tadi di awal saya sampaikan ini harus praktis. Padahal kami di perusahaan ini karena perusahaan subsidiary dari XL Axiata sebetulnya sudah mengenal kata-kata agile itu sejak 2013 ya, pada saat XL ini mencanangkan transformasi kedua ya. Itu udah agile ya. Kita merasa tahu ya, wah harus agile, harus tangkas, harus ini. Tapi ketika kejadian bahwa ada disrupt change ini, yang perubahan yang sangat drastis ini, kita bingung ya. Kita nggak tahu nih harus bagaimana ya, apa yang harus kita mulai. Sampai-sampai saya nanya-nanya sana kemari ya, doa, teman-teman minta doanya ke semua karyawan, sampai ke keluarga. Boleh ditanya ke teman-teman karyawan MBA, kita sampai mohon doanya kepada keluarga, karena ini perusahaan kita yang saat ini jadi media rezeki dari Allah untuk mendapatkan rezeki. Nah, mohon doanya dari semua. Alhamdulillah doa kita dikabul. Nah, awalnya ini walaupun saya aktif di Hijrah Coach ini, saya termasuk yang Pak Pasbin pasti ngetawain ini, termasuk yang malas untuk ini nih ikut ini ini ada mentoring ya. Padahal mentoring itu bagus ya, cuman kadang-kadang itu waktunya mungkin dan lain-lain ya. Ngeles ya, padahal memang malas gitu ya. Nah, karena sudah kesulitan pada saat itu ya, ada tanggalnya teman-teman ya, 27 April 2020. Saya ikutan. Lihat kalau teman-teman lihat itu yang paling bawah saya itu. Yang tadinya tidak akan ikut, adalah mudah-mudahan ada jawaban. Dan benar, alhamdulillah. Ini sesuatu yang harus saya sampaikan. Ini kalau ini kan di Al-Quran, kalau ketika mendapatkan kenikmatan itu sampaikan ya. Bahwa setelah ikut mentoring coaching ini pada saat ini, dan itu saya ingat dulu itu dibawakan oleh Coach Rudy, mentornya. Kemudian saya diminta menjadi coaching, ya, di coaching oleh Coach Rudy. Kemudian ada Coach Daru juga. Nah di situ mendapatkan suatu enlightenment, alhamdulillah. Ya. Dan kita apa sih yang mendapatkannya? Yang pertama yang kami dapatkan adalah framework ya. Jadi kalau di coaching teman-teman, nanti mudah-mudahan dari Bapak Ibu tertarik ya untuk belajar coaching, karena ini adalah ilmu yang saat ini di era sekarang ini kalau menurut saya harus nih, ilmu fardu ain ini jatuhnya, ini ilmu yang wajib dipunyai oleh setiap leaders. Yang pertama mindset ya teman-teman. Jadi kita ada 3 hal kalau saya boleh rangkum, mindset, framework, dan approach. Pada saat coaching tadi itu saya terbangun ya, oh iya ya ternyata coba dibuatkan dulu apa yang ingin kita capai, kemudian kita buat frameworknya, setelah itu bagaimana nanti eksekusinya, approach-nya. Nah, dan ini betul ya, ini walaupun ini kita jadikan framework bahwa ibu-ibu kalau yang terjadi di bulan April ya, April Mei ini kita membuat seperti ini. Dan hal yang paling kita syukuri adalah alhamdulillah saya ikut coaching, karena ternyata untuk agile ini ketika harus disebutkan agile ini dimulai dari ini agile organisasi, maksudnya agile organisasi ini dimulai dari mindset gitu ya. Yang katanya memang ini nggak kelihatan tapi sangat powerful, ini ternyata mindset, values, principle ini perlu approach coaching agar bisa efektif. Dan kita ini juga bahwa tidak seperti tadi disebutkan, tidak ini ya, harus ada eksekusi ya. Nah ini eksekusinya ada 3 dari Agile One ini ada establish the team, shape the environment, kemudian lead through change. Nah ini kita akan satu-satu teman-teman ya, ini mudah-mudahan mendapatkan yang praktis. Yang pertama tadi ingat ya teman-teman semua, mindset dan framework. Mindset penting tadi, mindset bahwa oke, ini perubahan, dan perubahan ini adalah hal yang biasa. Susah iya, benar susah, tapi bukan tanpa solusi. Itu harus ada dulu tuh.
Setelah itu baru kita memulai framework. Ini saya dulu mengambil frameworknya Agile dan kita lihat bahwa nanti juga di setiap ini ada yang lewat dulu nih. Oke. Baik. Kita akan lihat bahwa tadi ada 3 yang saya rangkum menjadi 3. Pertama, establish the team. Frameworknya di establish the team adalah teman-teman harus mencari tim yang balance. Ini juga ketika ada kita harus menghadapi ini tadi, kalau saya sepertikan contohkan seperti ini pesawat tadi. Bagaimana ada tim di pesawat ini karena kencang ya, harus ada yang strikernya, kemudian juga ada yang backupnya yang di belakang. Nah, apakah yang ini harus kita putuskan, apakah yang di depannya yang banyak atau yang di belakangnya banyak. Nah, itu harus match, makanya disebutkan ini the right team, harus ada yang match. Kemudian setelah itu, yang keduanya kita pada saat establish the team, jangan lupa juga membuat media komunikasi. Media komunikasi apa yang akan kita lakukan? Jangan setelah timnya jadi, kemudian ya udah kerja sendiri-sendiri. Ini biasanya di yayasan atau di masjid ini. Saya juga pengurus masjid. Ya, ini kan pengurusnya ini. Tetap yang bekerja adalah yang ketuanya. Nah, setelah itu baru nih di komunikasi ini mulai. Yang awal adalah yang dibangun adalah mindset, share vision. Ini teman-teman bisa lihat, ini 7 Juni 2020. Ini saya sampaikan bahwa orang-orang yang diajak ini adalah orang-orang yang akan menjadi tanggungan bertanggung jawab, yang akan menjadi sandaran orang-orang ini. Ada sekitar 3.000 sampai 12.000 orang akan bersandar kepada orang-orang ini. Jadi yang menggantungkan rezekinya, ini untuk yang keberlangsungan pendidikan anak-anaknya, kemudian juga nafkah orang-orang yang dicintainya, mungkin ada yang masih memberikan kepada orang tua, masih memberikan nafkah kepada orang tuanya, nah, kemudian juga untuk keberlangsungan kehidupannya. Nah, ini. Jadi teman-teman, pada saat establish team, ingat-ingat, find the team, right balance, kemudian juga jangan lupa siapkan media komunikasinya. Kemudian setelah itu buat share vision-nya. Dan bukan tanpa ini teman-teman ya, bukan tanpa pengorbanan. Pada saat itu, pada saat awal langsung 25 orang itu keluar. Ya. Sampai akhirnya itu sekitar kita 40% ya teman-teman, 40% itu keluar gitu ya. Karena tadi merasa tidak satu visi dan mungkin tadi berbeda ini apa yang kita harapkan. Dan ini biasa gitu ya, biasa bahwa jangan khawatir juga. Sekarang saya ngomongnya biasa ya. Kalau kemarin sih ngomong ini juga deg-degan juga tuh. Deg-degan bahwa ya ini gimana orang-orang yang saat ini hilang gitu kan. Tapi alhamdulillah tadi tersaring, istilahnya tersaring. Setelah orang-orang yang tersaring ini, yang kedua yang harus kita lakukan adalah mulai membuat culture-nya, membuat environment-nya. Buat environment-nya ada 3 framework-nya, mulai dengan tuliskan dan komunikasikan. Saya tekankan kata tuliskan ya teman-teman ya, karena ketika disampaikan itu mungkin teman-teman kita, apalagi kalau misalnya karyawannya banyak, itu tidak langsung mengerti. Tapi ketika dituliskan, ditempel, atau tadi sekarang sudah mulai digital di laptop ya sebagai screen saver atau yang lainnya, itu akan terus terlihat. Kemudian internalize dan activate. Nanti saya akan sampaikan perbedaannya apa. Setelah itu tentunya harus ada review dan improve. Nah, satu ini teman-teman. Nah, ini yang kita lakukan. Kita langsung merubah purpose, vision, dan value. Nah, ini. Jadi value kita harus disampaikan. Dulu pastinya setiap perusahaan ada. Perusahaan ini ada untuk misalnya hijrah coach. Ini ada untuk tadi memberdayakan 1 juta pengusaha muslim. Nah, ini kalau di MBA, purpose kita adalah untuk memberi ketenangan dan berbagi kebahagiaan. Visi kita sampaikan 3 tahun ke depan seperti apa, kemudian tuliskan value-nya. Ini loh
behavior, perilaku-perilaku, nilai-nilai yang ingin ada, yang Anda harus lakukan kalau Anda ingin join di tim ini. Kita agile ininya, identitinya. Agile singkatan dari profesional, sinergi, integrity, dan mentality, dan passionate. Agak maksa memang ya, tapi memang karena ingin agile gitu. Bagaimana biar agile gitu ya. Ini ditulis kalau teman-teman ini dilihat, kita akan lihat nanti ya di slide-slide berikutnya bahwa ini selalu ada. Nah, ini kita komunikasikan dari mulai di email ini, kemudian juga ada di WA kita komunikasikan, kemudian kita ada juga di YouTube kita komunikasikan, di Instagram one on one, atau tadi kita grup coaching kita sampaikan, pada saat kajian juga kita sampaikan, selalu ya harus dikomunikasikan. Karena dikomunikasikan terus saja belum tentu internalize ya teman-teman. Nah setelah itu kita pastikan ini terinternalize. Nah pada saat internalize ini mulai dari apa yang akan dilakukan ya, ini dengan melakukan behavior atau prinsipal yang kita harapkan harus dilakukan. Jadi ini yang tadinya misalnya harus profesional, nanti kita lihatkan mulai dari saat ini dulu kita untuk yang tiap unit dinilai berapa persen kehadiran, kedisiplinan, sehingga nanti bisa dilihat. Ini kalau kita lihat diadukan gitu ya, dilombakan. Kemudian sinergi, yuk semua ikut email untuk prospecting sales. Semua karyawan tanpa terkecuali itu membuat email penawaran. Dan banyak yang baru pertama kali, saya baru pertama kali Pak, nggak apa-apa, selalu ada yang pertama ya. Kemudian kita ini sebagai sinergi dan lain-lain kita juga lakukan di sinergi untuk ada tim yang membantu tim lain walaupun itu bukan bagiannya, itu yang kita lakukan sekarang. Tapi harus dialami, harus menjadi experience. Di integrity juga sama, mereka menandatangani fakta integritas. Kemudian ketika ada acara kita sampaikan, ada acara lelang nih, misalnya ini integrity ya, tidak boleh tadi kalau yang sudah menawar sekian ya harus komit gitu kan, dan tidak boleh nanti ada di belakang meja misalnya biar dapat barangnya. Seperti itu. Terus sampai tadi di champion mentality, ini kita bahwa ini kita harus menjadi can do attitude, kemudian juga harus bangga kepada diri sendiri. Itu juga mereka lakukan. Kalau dilakukan baru akan internalize. Ya, dan ini nanti kita akan lihat, ini prinsip coaching ya, nanti kita akan lihat. Kemudian passionate, ini passionate juga bagaimana di teman-teman ini teman-teman region saya pilihkan ini di East ya, di Central maaf ya. Ini bahkan mereka menjadi berani nih untuk tadi inilah saya gitu, ini di Instagram menyampaikan juga tim yang lain mempunyai tadi passion tadi untuk memperlihatkan bagaimana kita siap membantu tim yang lainnya. Jadi dilakukan. Nah, kalau aktivasi ini mereka harus melihat. Jadi pastikan para teman-teman, para pengusaha, kalau kita apa yang kita sampaikan, kita realisasikan, walk the talk ya. Kita akan berubah. Apa perubahannya, Pak? Ini kita mulai rubah logo yang kelihatan, harus yang kelihatan, yang bisa mereka lihat dan rasakan. Ya, kemudian juga ada new office. Bayangkan ini sesuatu yang ini juga pada saat itu kita kesulitan sekali ini meyakinkan ya, meyakinkan pemegang saham, komisaris bahwa ini harus ada gedung baru. Itu bayangkan pada saat pandemi, kemudian banyakkan yang WFH, ini maunya gedung baru. Tapi ini kita lakukan karena value tadi kita di awal bahwa ini harus ada perubahan. Dan perubahan harus dirasakan. Yang paling terasa adalah tadi kalau kita pindah kantor kan meja baru, apa baru, itu membuat orang, oh iya benar ya, inilah yang memang disebut perubahan. Kalau tidak, tadi yang sudah terinternalize, yang sudah mulai yakin-yakin itu hilang lagi. Ya, harus terlihat, new proses, new organisasi, terus. Ini kita berubah sampai 5-6 kali kalau tidak salah, kita berubah terus organisasi kita di perusahaan ini. Nah, kemudian yang harus dirasakan juga, bahwa tadi kita mulai, ada fokus yang berbeda, ada happiness index. Teman-teman kita mulai semua yang di MBA, alhamdulillah karyawan di HO terutama itu sudah
ini ya dan seluruh Indonesia untuk yang mengurusinya, manajemennya maksudnya, itu sudah mempunyai purpose of life. Jadi kita harus mempunyai purpose of life sampai ini Coach Darul ini ya juga ya, bahwa kita ada tambahan 3 certified hijrah coach di MBA ini, terima kasih ini. Dan inilah buktinya kita memulai perbedaan yang terasa, bagaimana fokusnya berubah juga, kita mulai mengurusi makanan, Bang Gaya kan ya, makanan karyawan juga kita urusin, bagaimana kita mengingatkan makanan yang sehat itu akan sampai ke level tersebut ya teman-teman. Jadi kita ingin humanize. Nanti kita akan lihat kenapa sih seperti itu. Juga ada tools saat ini coaching, ini Coach Ira ini salah satu certified hijrah coach sedang mengcoach ini juga. Dan kita masukkan ke fakta integritas. Ready, Fonten, 5 menit lagi ya. Siap, baik. Nah ini juga dan harus direview. Harus direview. Nah kemudian lead through change yang ini ya untuk masalah di approach-nya. Tadi kan sudah mindset dan framework, ini sekarang kita approach. Approach-nya sebetulnya kalau leader sama. Fungsinya sama, cuman memang tadi berbeda ini. Sama, harus empower people, serve vision, inspire people, sama. Cuman sekarang ini kalau dulu mungkin di cavalry, ini sekarang di pesawat gitu, karena saking cepatnya. Nah, ini yang kita lakukan, harus kita menggunakan coaching principle, people. Nah, ini kita bisa diskusi lebih lanjut, teman-teman ya, yang tadi ya. Nah, ini kemudian juga di coaching itu kita nggak ada feedback, kita feed forward. Nah, nanti kita ini ya. Nah, dan bayangkan kalau misalnya kita meeting selama 1 bulan itu 20 jam, misalnya 1 bulan. Nah, kalau semuanya itu merencanakan masa depan, dibandingkan tadi mengevaluasi masa lalu gitu ya, kemudian baru setengahnya atau 90%-nya masa depan, itu akan cepat mana perubahan. Ya. Kemudian juga ini kalau teman-teman kita harus cepat ini kita ada meeting pagi dan meeting sore, briefing pagi, briefing sore. Dan tidak lama, 15 menit, paling lama 30 menit. Nah, kemudian juga kita menuliskan tadi apa yang akan kita lakukan pagi hari, kemudian apa yang idenya, nanti siangnya kalau gagal ya udah jangan diteruskan. Kalau sorenya kita lihat gagal, tidak diteruskan. Fail fast, learn fast. Nah, kemudian juga selalu ada pembelajaran ya, berubah, harus kita ada hal-hal yang baru, belajar terus. Nah, itulah yang kita lakukan dan akhirnya teman-teman ini hasilnya alhamdulillah yang tadinya profit margin turun sekarang naik 20%, revenue juga naik 20%, berarti kita lebih efisien tahun ini. Kemudian juga cash flow-nya paling baik selama MBA berdiri. Kemudian kita financial report, kemudian yang lain-lain lebih cepat prosesnya, dan tentunya productivity meningkat 105%. Nah, ininya kesimpulannya, takeaway-nya, bahwa agile leadership di era disrupted ini memerlukan new mindset, new framework, dan new approach. Ya, dan coaching ini tool yang sangat praktis. Karena kenapa? Karena dia mendrive mindset, juga membuat kita jangankan bekerja, teman-teman. Di coaching itu berkomunikasi aja harus ada framework, harus ada apa sih akan kita bicarakan, harus jelas. Kemudian juga kita feed forward, ya, selalu berorientasi masa depan dan berorientasi kepada people. Dan oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa coaching adalah practical tools yang paling efektif untuk kita sebagai leader menjalankan leadership agile di era disruption ini. Terima kasih Coach Bintoro. Bersilakan. Oke, sip. Applause untuk Coach Reddy. Silakan kita beri applause, kita kasih reaction applause. Coach Reddy, terima kasih sekali untuk pemaparannya. Jadi sembari nanti pembicara berikutnya Coach Ui mempersiapkan diri. Jadi ada beberapa highlight tadi Coach Reddy ya. Jadi ternyata untuk sekarang ini perubahannya semakin cepat dan juga tidak hanya disrupt ataupun mempengaruhi sebuah produk atau jasa, tapi larinya sudah ke ekosistem gitu ya, dan sudah cross gitu. Ini kalau masalah dulu hanya produk to produk gitu ya, tapi ini bisa ke bagian yang lain gitu ya. Tadi mungkin teknologi udah masuk ke makanan gitu ya, jadi saling mendisrupt. Kemudian juga tadi terlihat bahwa ada irisan antara organisasi yang agile dan people yang agile.
dan dua-duanya dari pengalaman atau pemaparan dari Coach Randy sendiri itu saling berhubungan ya. Betul. Kalau people-nya agile tapi organisasinya nggak agile, menjadi tidak optimal gitu. Tapi kalau dua-duanya bisa saling menguatkan gitu, itu terjadi, itu sangat luar biasa gitu ya, Coach Randy. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa saya melihat kalau seseorang sudah memahami mengenai coaching skill gitu ya, ataupun dia seseorang tersebut menjadi seorang coach, ternyata masih butuh coach ya, Coach Randy ya. Betul. Harus betul. Jadi walaupun dia sudah coach, in a well perlu coaching juga gitu kan ya. Dan ya ini common ya. Jadi artinya seseorang itu memang butuh pendamping gitu ya untuk membuat apa ya, dia lebih lebih produktif, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan yang provokatif gitu lah ya. Gitu. Nah, kemudian juga tadi yang menarik, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut adalah tidak ada feedback, tapi lebih ke feed forward ya. Nah, nanti kita diskusi di berikutnya. Jadi juga tadi diterangkan terkait dengan road to agile organization. Ada 3 hal tadi yang besar ya. Establish the team. Ini sesuatu hal yang penting buat Bapak Ibu juga teman-teman semuanya yang hadir di sini, memastikan tim ini memang siap ya untuk sebuah agile organization. Kemudian shape the environment, dan juga terakhir ada lead through change. Saya pikir itu nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Jangan kemana-mana dulu, nanti masih ada ini Coach Umi, yang akan memaparkan untuk agenda kedua. Untuk perkenalan, dipersilakan. Oke, Coach Umi udah siap? Halo, Assalamualaikum Coach Umi. Mic-nya masih di mute. Halo, Coach Umi. Halo, Coach Umi. Chris ya? Sebentar ya Bapak Ibu semuanya. Inilah ya, ini plus minusnya secara online tuh seperti ini. Halo Coach Umi, sudah bisa online kembali? Masih di mute Coach Umi? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Bin. Waalaikumsalam ya Coach Umi, sehat-sehat ya? Ya Coach. Ya, baik. Nah, tadi dari Coach Randy sudah disampaikan terkait dengan agile organization dan juga bagaimana people yang agile juga gitu ya. Nah, tentunya ada tools apa ini yang tadi kalau Coach Randy sudah menyampaikan bahwa coaching itu adalah tools yang efektif ya, yang bisa digunakan. Nah, ketika masuk coaching adalah tools yang efektif. Kemudian di dalam organisasi sendiri tentunya perlu kita ya memapping orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut sebenarnya seperti apa sih gitu ya, untuk memastikan organisasi kita agile dan orang-orangnya juga agile juga gitu ya. Nah, nanti dari Coach Umi, monggo dipersilakan seperti apa nih tools yang bisa align dengan kondisi saat ini. Dipersilakan Coach Umi. Baik, Coach Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih Coach Bin dan Coach Randy untuk acara sore hari ini, dan juga kepada Hijrah Coach dan Syariah Friend. Saya izin untuk share screen dari hostnya, mohon diberikan. Tadi Coach Randy sudah banyak berbicara tentang Agile Leader Tools. Dan saya akan menyambung
materi Coach Ready di mana diperlukan sebuah agile leadership tools lagi untuk personal agility. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa di dalam organisasi saat ini tantangannya luar biasa dan kita sebagai leader di perusahaan masing-masing perlu menyiapkan diri seperti yang dibilang oleh Coach Ready tadi. Kita mulai dengan ayat Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Maka kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu merasa senang. Dan ingat, selalu bersama kesulitan ada kemudahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan ini menjadi ayat yang menjadi moto kami di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Saya di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura saat ini sebagai Direktur Utama. Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura adalah milik PP Muhammadiyah. Bapak Halo Coach Umi. Coach Umi, suara hilang ya? Boleh videonya di off cam aja dulu nggak apa-apa Coach Umi? Coach Umi masih di mute? kita melihat bagaimana perusahaan kita kondisinya pada saat ini. Jadi kondisi perusahaan kita bisa lihat apakah dalam kondisi sudah besar seperti ini ataukah masih kecil, masih perusahaan yang baru mulai, dan kita mencegahnya jangan sampai menjadi kapal induk besar yang sulit untuk bermanuver. Jadi ingat, untuk menjadi bisnis agility, bila kita mempunyai perusahaan yang sudah seperti kapal induk, besar namun ada tantangan, biasanya sulit bermanuver. Tapi bagaimana caranya bisa tetap bermanuver? Tadi Coach Ready sudah memberikan materi tentang coaching, dan beliau mengatakan bahwa hanya organisasi yang agile yang bisa menang di era disrupsi ini. Dan ini juga akan kita Masya Allah. Coach Umi? Oke. Ya, Coach. Ya, silakan Coach, agak putus-putus Coach ya. Maaf Coach, ini di sini cuacanya kurang optimal. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi agile? Kita bisa menjadi seorang leader yang sebagai leader katalisator. Apa itu leader katalisator? Yaitu leader yang visioner, percaya diri, dan menjadi inspirasi. Seorang leader tidak bisa membiarkan anggota timnya kebingungan. Dia harus bisa membuat timnya selalu bisa memutuskan. Apa tools-nya, Bapak Ibu semuanya? Sebenarnya Bapak Ibu, kata agile sering dimunculkan sejak pandemi memporak-porandakan dunia bisnis. Subhanallah ya, luar biasa effort kita di era bisnis ini. Dan
Kusumi. Ya, di era ini kita bisa melihat bahwa agile management tidak semudah yang kita bayangkan. Membuat sebuah perusahaan menjadi agile itu sungguh sebuah effort yang luar biasa. Tadi Coach Reddy sudah menjelaskan tentang salah satu tools yaitu coaching. Dan saat ini saya ingin sharing tentang ilmu neuroscience yang dipakai oleh Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura didampingi oleh Hijrah Coach. Perusahaan perlu tahu bagaimana cara agile management agar bisa mengetahui teknik yang benar dengan saat ini. Manfaat neuroscience untuk bisnis adalah sudah dipakai di berbagai tempat. Misalnya di bidang ekonomi, di bidang marketing, semua sudah memakai ilmu neuroscience. Sebenarnya setiap orang pada saat memandang dunia pasti dengan caranya sendiri. Begitu pula kita berpikir, Halo Kusumi. Halo Kusumi. Boleh share dari saya aja Kusumi? ya baik. Sudah terlihat nggak? Halo Kusumi. Halo Kusumi. Masih ada di ruangan nggak? Nah, Kusumi masih di mute Kusumi. Masih ada Coach? Ya. Ya. Saya share dari saya ya, silakan lanjut. Ya boleh Coach. Mohon maaf Coach, ini cuacanya sangat luar biasa di sini. Ya, ekstrim ya. Iya. Baik. Lanjut terus sampai mana tadi ya? Ya, gambar Coach, slide 11. Ya, selanjutnya bahwa kita melihat seorang atau dunia itu kita lihat atau suatu masalah, setiap orang bisa melihat hal berbeda. Teman-teman bisa memperhatikan gambar di sebelah ini. Apa yang teman-teman lihat pertama kali? Kusumi, ya, mungkin ada yang melihat gambar orang tua, mungkin juga ada yang melihat gambar orang naik kuda, ataupun orang yang tidur, ataupun melihat jenggot yang panjang, rambut yang panjang. Semua boleh melihat hal dari sisi masing-masing. Dan ini sangat tidak salah, sangat benar untuk setiap personil di tim kita dalam mempunyai persepsi. Masih terdengar, Coach? Izin? Lanjut, Coach. Oke. Ya. Slide berikutnya. Ya. Baik, Coach. Baik, sebenarnya dulu saya dan tim juga sering kesulitan dalam menyamakan persepsi ini, yaitu menyatukan pendapat antar tim, dan juga saya mengalami pertanyaan-pertanyaan, bagaimana ya supaya mereka mindset-nya sama atau mempunyai persepsi yang sama. Ini menjadi tantangan besar buat saya saat itu. Dan kami saat itu diperkenalkan oleh Hijrah Coach dengan menggunakan sebuah tools yang bernama Hijrah Mind. Hijrah Mind ini kami pakai sebagai tools untuk menciptakan agile leader di Sukapura.
MIND adalah singkatan dari My Brain Indicator Neurological Dominance. Apa itu neurodominance? Silahkan, Coach. Neurodominance adalah sebuah preferensi atau hal yang dirasakan nyaman oleh seseorang untuk menggambarkan potensi dirinya melalui dominan otak yang kita miliki. Lanjut, Coach. Neurodominance merupakan gaya berpikir dan kepribadian yang dipengaruhi oleh fisiologi otak kita, di mana otak manusia berkembang dari dua hal proses, yaitu proses nature, dia sudah mendapat itu dari lahir, dan nurture-nya, bagaimana pengasuhannya, bagaimana lingkungannya, dan menghasilkan kombinasi yang unik, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Hijrah Coach, kita dikenalkan dengan 4 pemrosesan utama di otak, yaitu dominan otak kita, baik itu konseptual, maupun relasional, instinktif, dan sequencing. Nah, di sini Hijrah Mind membagi motivasi dan energi kita menjadi 4. Silakan, Coach. Dominan spontaneous adalah di otak kanan atas, energi dominan otak feeling, dan energi dominan untuk karakter individu spontaneous, ternyata orangnya sangat suka terobosan, senang berpetualang, kemudian juga senang tantangan baru, sangat banyak koneksi, dan itu kami melihat dari tim kami masing-masing neurodominannya. Kemudian juga untuk reasoning, sangat realistis, mengkritik, rasional, selalu berpikir logik, menginginkan data, dan kadang menerapkan bahwa 80% ini akan berhasil atau tidak. Kemudian untuk dominan spesifik, dia sangat prosedural, menghindari resiko, dan biasanya sangat diandalkan oleh tim yang lain. Dan ada juga neurodominan feeling, di mana tim kita itu mempunyai empati yang besar, perasa, sangat ekspresif, dan juga ingin sekali dihargai sebagai salah satu anggota tim setelah bekerja. Ini kami pelajari, dan seluruh tim di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura sudah di asesmen neurodominan Hijrah Mind. Slide selanjutnya, Coach. Oke, ini nanti karakter individunya bisa kita pelajari dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Silakan, Coach. Nanti kita akan mendapatkan hasil dengan angka. Karena ini merupakan neurometri, maka angkanya akan terlihat. Biasanya kalau di atas 35%, dominannya cukup besar. Dan Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa masing-masing tim Bapak Ibu mempunyai neurodominans yang berbeda-beda, dan ini ternyata sangat membantu kami. Saya ingin bercerita tentang pengalaman di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura pada slide berikut. Ini adalah gambaran rekan-rekan kita yang salah satunya saya ambil dan kita ini di personal dia sangat spesifik. Dia juga
senang disiplin, tetapi ternyata di profesional spontaniusnya sangat tinggi, ide-idenya sangat banyak, dia bisa menyiapkan data, tapi begitu menghadapi hal spesifik, dia blind spot. Nah, di sini kami belajar, kami diinterpretasi masing-masing potensi, sehingga bisa mengetahui apa potensi kita dan bagaimana mengantisipasinya. Sejak mengetahui neurodominan masing-masing, kami berbicara berkomunikasi dengan tim dengan sangat enak. Contohnya begini, rekan kita dari pemasaran, karena spontaniusnya di sini sangat cukup tinggi, angkanya 28, maka dia akan sangat besar dalam hal ide-ide. Baru selesai ide satu, dia pengen ke ide lain. Teman-teman sering melihat ya, ada rekan kita yang seperti itu, belum selesai ide yang ini, sudah pengen ide yang lain. Belum selesai lagi, pengen lagi ide yang lain. Akhirnya sebagai anak buah, kalau leadernya seperti itu, bingung deh. Padahal itu bukan salah pimpinan kita atau teman kita, tetapi memang neurodominannya, motivasi dan energinya adalah spontanius. Dia punya ide dan lain-lain. Dulu ketika tim saya bagian pemasaran dan pelayanan itu ingin punya ide, selalu tidak didukung oleh tim yang lain. Datanya mana? Logiknya bagaimana? Sehingga akhirnya mereka belum menyamakan mindset atau tidak bisa jalan bersama. Ada perubahan dari luar, mereka bingung. Akhirnya salah-salahan. Tetapi dengan mempunyai asesmen hijrah mind ini, kita sudah tahu bagaimana mengantisipasinya. Bila bagian marketing ingin punya ide, maka bagian SDM dan bagian keuangan yang memang mempunyai dominan spesifik, membantu bagian marketing melengkapi datanya, melengkapi SOP-nya, melengkapi daftar kebutuhan tenaganya, dan seterusnya. Ini sangat kami rasakan manfaatnya, sehingga kami melakukan waktu itu pelatihan alignment dan collaboration, kemudian mindset kami jadi sama dengan prinsip komunikasi pendekatan neurodominans. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata neurodominans ini bukan hanya bisa personal, tapi juga bisa memprofile tim kita. Saya baru tahu mengapa ketika dulu saya berikan ide, tim saya tidak bergerak. Ternyata mereka memang neurodominannya sebagian besar adalah spesifik dan reasoning. Mereka harus didekati dengan data dulu, logikanya apa, baru keluar ide-idenya. Jadi sekarang setiap saya meeting, saya minta dulu datanya dibuka, saya buka dulu data, kami bahas bersama, kemudian kemungkinan reasoningnya apa, setelah itu dengan teknik coaching yang diberikan Pak Reddy tadi, Coach Reddy, ide-ide spontan mereka menjadi muncul. Mereka bisa mengantisipasi dominan spontaniusnya. Dan alhamdulillah pada saat COVID kami bisa melalui itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, neurodominans ini tools yang bukan untuk menilai kemampuan orang ataupun mengkotak-kotakan orang menjadi tipe spesifik, tipe spontan, feeling ataupun reasoning. Tidak. Tetapi untuk meningkatkan atau melihat potensinya dan mengantisipasi blind spot-nya. Juga menjadi modal kita untuk berkomunikasi sesama tim. Ya, lanjut Coach. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, akhirnya dengan adanya alat bantu ini dalam menyamakan persepsi, menyamakan pendapat, itu kami lakukan. Dan alhamdulillah timnya menjadi lebih selaras, lebih kolaboratif, mudah mengatasi masalah, atau agility.
Ini yang saya maksud bahwa membuat sebuah organisasi menjadi agile itu tidak mudah Bapak Ibu. Dengan mengambil pendekatan agility, perusahaan dapat memberi respon cepat dan mempelajari dinamika pasar atas pergeseran permintaan dan perubahan internal organisasi. Ini menjadi hal yang sangat penting dan saya memberi 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bangun pola pikir yang agile. Bangun pola pikir itu, budaya agile tergantung kepercayaan, inovasi, dan kerja tim. Jadi Bapak Ibu perlu membentuk loyalitas tim, cari inovasinya, dan kerja tim sangat nyaman dengan pendekatan neurodominance. Bapak Ibu perlu melibatkan karyawan sampai tingkat paling bawah. Berdayakan tim untuk menjadi agile. Agile ini harus menjadi budaya di perusahaan Bapak Ibu, agar karyawan di tingkat pribadi bisa mengambil keputusan. Pada saat pandemi, saya bertanya kepada tim saya, apa yang harus kita lakukan? Dan mereka turun bertanya ke bawah, dan akhirnya keputusan-keputusan itu datang dari bawah yang kita bahas bersama di lingkungan pejabat. Ya, berikutnya adalah bahwa kita harus merencanakan bisnis untuk hal yang tidak terduga. Bapak Ibu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Perusahaan kita akan bagaimana, karena itu Bapak Ibu perlu membangun fleksibilitas dalam anggaran, rencana, pekerjaan, dan memberi kesempatan perusahaan untuk lebih baik menghadapi perubahan ini. Ini akhir dari slide saya, bahwa kesimpulannya penting mempercepat respon perusahaan dengan pendekatan agility di era disrupsi ini. Personal agility adalah aset utama dalam organisasi, dan neurological dominance hijrah. Halo, Kusumi. Halo, Sumi. Halo, Kusumi. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, sepertinya ada kendala jaringan ya di Kusumi. Terima kasih sekali Kusumi. Mungkin sembari menunggu Kusumi ada beberapa pointer ya, sembari nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi kalau ada pertanyaan silakan sesuai ada yang di chat box, bagaimana caranya, ada tuliskan nama dan pertanyaan gitu ya. Nah, tadi ada yang menarik ya yang disampaikan adalah Kusumi tadi ya, ada beberapa hal saya coba highlight gitu ya, bahwa leader akan menjadi katalisator gitu ya, bagaimana mempercepat dalam organisasi ini menjadi katalisator sehingga tujuan ataupun goal dari perusahaan itu akan lebih cepat tercapai. Kemudian juga Kusumi menyampaikan bahwa dengan hijrah mind tools itu dengan dikombinasikan dengan tools coaching yang tadi disampaikan oleh Coach Rudy itu akan menjadi sangat powerful gitu ya, karena dari coaching skillnya sendiri didapat, kemudian ketika kita bisa memapping pekerja atau tim kita dengan baik sehingga kita bisa mengetahui preferensinya kemana sih dominan otaknya, apakah spontaneous, spesifik atau apa. Nah, jadi ketika itu dua-duanya digabung itu akan sangat powerful sekali. Kemudian juga tadi dari Coach Umi sendiri disampaikan bahwa survei ya dari Hijrahman ini terbagi dua ya Coach Umi ya. Jadi area profesional dan juga area yang personal gitu ya. Dan itu bisa jadi berkebalikan gitu. Yang mana ketika yang bersangkutan bekerja di kantor seperti apa profilnya, tapi ketika ada di personal seperti apa. Baik, sepertinya kita akan langsung ke sesi yang ketiga yaitu panel gitu ya. Kita panel ada beberapa pertanyaan, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan dari beberapa ini sudah ada yang masuk ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi sebenarnya kalau boleh disampaikan ini
nanti boleh Coach Randy atau Coach Umi gitu ya. Jadi terhadap apa yang diperlukan oleh individu ya ini Coach Randy atau Coach Umi, silakan nanti. Yang diperlukan individu untuk selalu agile gitu ya, agile atau lincah atau selalu bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman seperti sekarang ini sebenarnya berdasarkan pengalaman. Sebagainya Coach Randy sebagai CEO, kemudian juga di Coach Umi juga gitu ya. Nah, ini seperti apa Coach? Mungkin boleh sharing dari Coach Randy terlebih dahulu, silakan. Coach Randy suaranya. Oke, terima kasih Coach Bin. Nah, ini pertanyaan yang memang harus ditanyakan dan ini menjadi concern kita semua nih, bagaimana bisa menjadi individu yang tetap agile gitu ya. Ya. Saya tidak akan lepas dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ada 3 hal yang penting untuk bisa menjadi agile, baik sebagai individu maupun perusahaan, yaitu pertama mindset, kedua framework, ketiga approach. Itu yang harus dimiliki oleh individu maupun perusahaan. Individu harus mempunyai mindset bahwa tadi perubahan itu adalah tantangan, kita mempunyai growth mindset, setiap ada hal yang kesulitan itu adalah challenge yang akan membuat kita lebih baik, nah seperti itu. Kemudian juga harus punya frameworknya. Oke, saya udah punya keyakinan, sekarang saya akan mencapai kesannya dengan apa. Ya, kalau misalnya tadi ada yang menanya juga ya Pak terkait dengan establish suatu perusahaan, ya tanya frameworknya dulu. Kita mau ke sana, terus kita mau pakai apa? Kita mau ke Bandung, mau pakai pesawat, mau pakai kereta mungkin, atau mau pakai mobil, mau naik sepeda. Nah itu harus di state dulu. Setelah itu baru approach-nya bagaimana. Nah ini yang akan membuat orang lebih respon terhadap perubahan, lebih agile. Jadi ketika apapun terjadi perubahan, oh ternyata ditutup jalannya nih, oh enggak, saya udah punya framework, kalau tidak ada ini ke sini. Naik ke sini. Nah, juga approach-nya untuk membawa ini, kalau individu kan kepada sendiri-sendiri ya, atau dalam organisasi harus kepada yang lain, kita harus juga approach-nya yang sama-sama biar semuanya bisa ikut. Jangan sampai ada entropi. Kalau di culture itu ada entropi, memang benar ada 100 orang nih, tapi 90 orang ingin ke kiri, 10 orang ingin ke kanan, maka tidak akan optimal tuh yang ke kanannya. Atau sebaliknya nih, perusahaan si leadernya meminta ke kanan, ternyata 20% ada yang ingin ke kiri, maka tidak akan optimal juga jalannya. Jadi jawabannya Coach Bit kalau menurut saya mindset, framework, dan ini ada dan approach. Dan itu kita bisa pelajari di coach tadi itu. Ada prinsip kita belajar coaching itu prinsip ini tuh akan diasah. Mulai tadi bagaimana seorang coach itu harus merasa harus netral ya, jangan ada judgement di awal gitu. Kemudian seorang coach itu meyakini bahwa coachnya dia orang yang memang potensial, yang memang dia mempunyai sesuatu yang bisa kita inikan gitu ya. Dia akan menjadi lebih maju. Kemudian juga bagaimana kita harus tadi lebih banyak mendengar, cari keywordnya, itu mindset yang ini juga framework. Nah ini kan kita ada coaching framework ya. Ini saya sampaikan sekali lagi nih, jangankan kerja teman-teman, di coaching itu kita diajar berkomunikasi aja itu harus ada frameworknya, sehingga itu akan ke bawah tuh, kebiasaan kita itu akan ke bawah tuh. Nah, setelah itu tentunya approach. Tadi yang disampaikan oleh Coach Umi itu approach yang sangat humanis ya, bahwa kita ngomong kepada orang yang sesuai dengan karakternya gitu ya. Enggak akan tuh orang yang yang tadi feeling itu mungkin ketika harus dikasih data-data dia enggak, tapi ketika dikasih perasaan Anda ini akan membahagiakan banyak orang, mungkin akan lebih tersentuh. Nah, gitu ya. Itu Coach menurut saya, Coach. Oke, siap. Makasih Coach Randy atas penjelasannya. Dari Coach Umi ada yang mau ditambahkan? Ya Coach, saya yang pertama adalah dengan tadi hijrah mind, maka kita bisa mengenal potensi tim kita Coach. Potensinya apa? Kemudian setelah mengetahui potensinya, kita bisa tahu juga cara mengantisipasi blind spot-nya. Ya. Yang terakhir adalah setelah mengetahui hal itu, sesemua tim, maka teknik komunikasinya salah satunya adalah coaching. Itu saja, Coach. Oke, baik. Terima kasih, Coach Umi dan Coach Randy. Saya akan sampaikan ada pertanyaan satu dari Muhammad Rafi. Dari Muhammad Rafi, pertanyaan sebagai berikut.
Ini bagaimana strategi awal bagi perusahaan yang baru dibentuk. Jadi strategi awal bagi perusahaan yang baru dibentuk untuk bisa mendapatkan tim yang hebat dan memiliki agile organization. Beliau menginformasikan perusahaannya bergerak di bidang ekspor-impor, eksportir dan importir. Monggo silakan yang mungkin dari Coach Umi dulu silakan, atau dari Coach Rudi, Coach Redi. Silakan Bu, boleh terus atau ready first? Coach Redi, mangga. Ya, terima kasih Pak Rafi'i tadi ya. Betul. Ya. Alhamdulillah benar, Pak, kalau kita membuat sebuah business plan itu feasibility study pasti resources yang pertama ya kita sampaikan setelah tentunya opportunity-nya atau hal lain, setelah itu baru kita akan ngomong resources-nya tentunya, dan yang resources yang terbaik atau yang paling utama adalah human-nya, timnya. Nah, jadi kalau menurut dan ini di semua bidang, mau itu di eksportir, mau di apa. Cuma nanti mungkin perbedaannya di industri tertentu itu akan harus orang-orang yang lebih lincah lagi ada gitu ya. Ada industri yang sekarang yang masih bisa dengan tadi tingkat agility-nya 8 gitu ya. Tapi ternyata di industri ekspor impor mungkin nggak tahu. Kalau sekarang nih dengan keadaan seperti ini harus 10 gitu ya agile-nya. Nah, seperti tadi kembali ke framework kita bahwa pertama temukan orang-orang yang mempunyai mindset yang sama. Jadi kita di establish team kita sudah sampaikan ada 3 hal ya. Pertama ketika mau establish itu cari orang yang tadi timnya itu yang match capability dan match. Jadi kalau tadi kita sampaikan di awal terkait dengan ini cari balancing, find the team the right balance. Nah itu carinya itu yang right itu maksudnya yang tadi mindsetnya sama, value-nya sama, sama-sama tadi ingin membangun perusahaan yang seperti apa itu harus dikonsolidasikan, harus ditetapkan secara bersama-sama oleh tim tersebut. Nah nanti dan ini tidak biasanya kan nanti foundernya berapa orang gitu ya, tim inilah yang akan nanti merumuskan, dan setelah itu ketika ada rekrutmen, nah cari yang sama visinya gitu. Nah cari yang sama visinya, yang tadi yang mindsetnya sama, itu menjadi menurut saya itu selain dari capability, kita ada 3 skill, knowledge and attitude gitu, capability, tapi yang paling penting adalah tadi fit, culture fit kalau di kita, bahwa ini harus sesuai nih mindsetnya dia itu bahwa tentang value, tentang purpose-nya itu sama dengan yang perusahaan ini kan impikan sama. Nah itu akan membuat lebih mudah. Jadi yang pertama tadi timnya, establish team, misalnya founder itu samakan mindset-nya. Kemudian setelah itu kalaupun rekrutmen nanti menambah tim yang harus sama. Nah setelah ada timnya jangan lupa nih, ini timnya nanti bisa goyang lagi gitu ya. Harus tadi di environment-nya bagaimana tadi di nurture, kalau tadi istilahnya Coach itu di nurture tuh. Kalau istilah saya tadi ini si environment-nya itu di create kemudian dibentuk dengan baik, accept the environment. Nah dan jangan lupa setelah itu juga di lead, ya, harus ada pemimpin yang tadi yang memang dia bisa merubah dalam perubahan. Kalau istilahnya ketika misalnya nanti tim sepak bola gitu ya, ketika misalnya ditekan terus itu si leadernya itu kaptennya harus gimana nih biar keluar dari tekanan tersebut. Nah itu fungsi leader. Jadi ada 3 tadi kembali, dan ini saya ulang lagi nih biar jadi setelah establish team, kemudian environment-nya, kemudian setelah itu bagaimana kita membuat leading, memimpinnya. Nah ini semua ini coaching ini diasah gitu ya, diasah ya. Jadi tidak berlebihan. Nah kalau saya bilang nanti coba yang akan membuat timnya itu ikut coaching lah gitu ya, biar nanti lebih oh iya inilah cara approach-nya. Gitu mungkin Coach Bin. Ya terima kasih Coach Redi. Dari Coach Umi ada tambahan? Silakan. Ya, saya menambahkan sedikit, Coach. Itu tadi setelah mapping people, mungkin kita bisa membentuk sebuah tim yang kalau saya menyebutnya pejabat kunci, Coach. Orang-orang yang menjadi kunci kita dalam mengambil keputusan, itu langsung harus ada di bawah kita sebagai Suaranya hilang ya, Coach Umi.
Halo, Coach Umi. Coach Umi, boleh diulang, Coach Umi? Tadi orang kunci, sampai di orang kunci. Ya, kemudian juga kita perlu membentuk kelompok, Coach. Kita harus mengetahui kelompok. Kelompok kita itu harus kita bentuk yang agile. Jadi jangan hanya individu, tapi buatlah unit-unit atau kelompok yang agile juga, Coach. Kemudian ya, Kusumi. Ya, ini seperti terkendala nih, mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya ada terkendala jaringan ya, benar-benar hujan deras ini destruktif nih ya. Iya, maaf ya Coach, ini padahal sudah pakai 3 wifi ini, luar biasa. Allah kasih hujan yang barokah ya. Ini. Jadi setelah budaya agile untuk perusahaan yang baru berdiri harus dari sekarang Coach dibentuk, dari masih kecil ini, dari masih awal. Berikan simulasi tantangan, dengan pasti ada ya risk management yang harus dibuat sehingga kita dalam keadaan apapun siap karena sudah diberikan simulasi tantangan tersebut. Saya selalu mengatakan Oke, mungkin masih terkendala ya. Iya, baik. Jadi masalah itu adalah sahabat, begitu Coach. Oke, baik. Kasih ke Coach Mi. Tadi ada terkait dengan untuk perusahaan baru ya, mungkin izin menambahkan aja. Kalau itu memang baru, nanti pas rekrut seperti yang disampaikan oleh Coach Reddy, dipastikan yang melakukan interview langsung owner-nya ya. Itu tadi yang kalau Coach Reddy bilang culture fit, sebenarnya budayanya itu fit gitu ya. Itu yang silakan kalau yang menginterview langsung owner-nya, jangan titip-titip orang lain itu. Nanti kalau titip orang lain bisa lain tuh value-nya. Gitu ya. Jadi orang petingginya dulu, pejabat bawahnya ya diinterview oleh yang owner, kemudian nanti bawahnya kalau udah sesuai, nah itu kalau melakukan interview silakan. Itu makanya di sebuah perusahaan yang melakukan interview biasanya memang usernya gitu. Nah, kalau perusahaan kecil yang baru dibangun, itu adalah langsung owner-nya. Baik, mungkin ada pertanyaan berikutnya tadi dari ini saya lihat ada dari Pak ini ya. Saya lihat dari Surya Ishak Pratama ya. Coaching adalah tools utama. Nah, bagaimana dengan perusahaan yang leadernya tidak memberikan kesempatan untuk belajar nih atau mendapatkan training agar bisa lebih baik dalam penyampaian role model agar dapat menyatukan tim, visi dan tujuan yang sama. Nah, ini mungkin sharing experience aja nih. Bila mana memang perusahaannya ini lebih ke perusahaannya yang belum memberikan kesempatan. Ini mungkin ada tips and trick-nya ini dari Coach Umi, Coach Reddy. Mungkin dari Coach Umi dulu, dipersilakan. Ya Coach, pada prinsipnya kita harus menyamakan persepsi atau mindset dulu di awal. Itu yang penting. Yang berikutnya mengenali tim. Yang terakhir adalah sesuai dengan ayat yang tadi kita punya, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Kita terus saja bekerja, berusaha, dan yakinlah bahwa hasil itu adalah dari Allah. Apapun yang diizinkan Allah itu baik. Dan kita diminta menunggu hikmah. Gitu, Coach. Oke. Baik, terima kasih, Coach Umi. Coach Rudi, silakan. Coach Reddy, aduh, mohon maaf, ini kebalik-balik aja, Coach Rudi. Coach Reddy, silakan. Baik. Jadi, ini teman-teman, bahwa kita mulai dari diri kita. Jadikan diri kita sebagai agen perubahan. Jadi, insya Allah setelah melihat mungkin perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kita, insya Allah lingkungan kita, tadi mungkin di kantornya bisa melihat, ini kenapa nih kok dia jago ya ini berubah gitu ya. Nah, setelah itu akan diminta itu
insya Allah itu akan bergulir tuh. Oh iya, ternyata dia berubah karena training, karena dia berubah karena coaching dan lain-lain. Dan di Hijrah Coach yang saya tahu ya, tidak semua itu dari kantor ya, banyak yang sendiri, banyak yang memang dia ingin mereka ingin para coaches ini ingin membuat the better of me katanya ya, memperbaiki dirinya dengan mempelajari coaching dengan biaya sendiri. Dan waktunya juga disempatkan sendiri, tidak dari perusahaan. Jadi saran saya, yuk jangan kita kalah oleh lingkungan kita, kitalah yang harus merubah lingkungan kita. Dimulai dari kita, ayo ikut aja, insya Allah tabungan ini kita bisa beli gadget, beli apa gitu ya. Jadi sempatkan ini kita investasikan untuk pelatihan, tadi skill, dan saya sarankan nih coaching gitu. Nah ini insya Allah kita yang akan menjadi agen perubahan di perusahaan kita. Demikian Coach Bin. Baik, terima kasih. Mungkin ke Coach Umi ya, Coach Umi tadi sempat disampaikan tuh ada yang namanya lebih preference ya, lebih dominan. Kemudian juga disebut ada yang menjadi blank spot gitu. Itu sebenarnya apa ya Coach Umi? Mungkin bisa dijelaskan secara sekilas sebenarnya seperti apa itu? Coach Umi masih di mute? Masih di mute, Coach Umi? Ya, maaf Bu. Ya. Halo? Halo? Nah, ini keputus lagi ya. Mungkin kita move dulu ya ke Coach Reddy. Coach Reddy, mungkin pertanyaan terakhir nih. Mungkin sebagai kesimpulan juga bahwa sejauh mana nih efektivitasnya coaching gitu ya di dalam melakukan atau membangun kinerja perusahaan selama ini. Silakan Coach Reddy. Baik. Tadi kami sudah sampaikan bagaimana terjadi perubahan di tahun 2020 yang secara garis besar kita menggunakan prinsip coaching dan juga coaching session yang diperbanyak. Namun kalau ini untuk lebih ini ya teman-teman lebih memberikan sebuah pemikiran bahwa kalau terjadi tidak akan terjadi sebuah perubahan tanpa ada yang merubah. Nah, coaching ini terus untuk merubah. Tidak mungkin tadi misalnya ini ada obeng untuk memutar gitu ya. Tidak mungkin kita pegang obeng kemudian obeng itu tidak bisa memutar, tidak mungkin. Nah, tinggal nanti tentang efektivitas, kemudian bagaimana lebih powerful lagi. Nah, itu mungkin nanti ada level-levelnya, itu belajar terus kita. Jadi karena ini tools untuk merubah, ayo kita gunakan tools ini, pasti itu kita akan bisa merubah. Berubahnya tadi mulai dari kecil, besar, nah itu belajar lagi, terus belajar sampai nanti impact yang kita berikan untuk perubahan itu semakin besar. Begitu Pak Coach Bin. Terima kasih Coach Reddy. Coach Umi mungkin bisa diberikan closing statement gitu Coach Umi terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Silakan Coach. Apakah sudah lancar kembali jaringannya? Coach Umi. Ya, Coach Umi sudah. Halo Coach Umi. Iya, Coach. Ya. Jadi benar sekali yang dibilang Coach Reddy bahwa kemungkinan ke depan itu perubahan itu harus kita terima. Jadi kalau tidak mau berubah itu sangat berat. Yang Coach Reddy bilang adalah benar, mempersiapkan diri jauh lebih baik. Sebelum masalah datang, mempersiapkan diri jauh lebih baik. Toolsnya sudah kita berikan, yaitu coaching dan neurodominance dari Hijrah Mind. Oke, baik. Terima kasih Coach Umi atas closing statement-nya. Baik, seperti yang kami sampaikan di depan tadi ya, tadi dari panitia akan menyampaikan pemenang ya untuk pertanyaan terbaik. Jadi sebelum kita masuk ke pemenang, saya ucapkan terima kasih sekali untuk Coach Reddy dan juga Coach Umi. Terima kasih
atas pemaparan dan juga insight-nya. Semoga dengan hal yang sudah disampaikan lagi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Bagaimana menggabungkan sebuah tools yang memang wajib dikuasai ataupun dimiliki oleh setiap leader ataupun owner di saat sekarang ini, yaitu coaching. Kemudian juga bagaimana kita bisa menguasai untuk memapping tim di kita ya, untuk bisa memahami lebih sehingga komunikasinya lebih baik dan juga bisa bersinergi, kolaborasi sehingga performa perusahaan menjadi lebih baik lagi. Baik, saya akan umumkan ini untuk pemenang ya. Itu ada dua. Yang pertama adalah Muhammad Rafi'i, kemudian yang kedua adalah Bapak Budi Hidayat ya. Ini adalah yang dibeli oleh panitia. Jadi pemenang ini nanti bisa menghubungi panitia, mungkin panitianya juga bisa mengkonfirm ya, ada Pak Muhammad Rafi'i dan Budi Hidayat. Selamat untuk Bapak berdua. Namun yang lain saya appreciate, terima kasih sekali atas partisipasinya pada sore hari ini. Terima kasih sekali, pastikan Bapak Ibu semua sudah subscribe di @hijrahcoach dan juga Syariah Friend. Pastikan untuk Instagramnya dua-duanya udah subscribe ya. Saya Bintoro. Terima kasih sekali atas kebersamaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.